Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Beni Rizkenwar dari absen 7. Mohon izin untuk memaparkan materi dari transmisi digital dan analog. Pengertian transmisi digital dan analog. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik untuk sinyal analog elektris, gerah mekanik, pneumatis, dan lain-lain. Juga bisa disebut dengan sinyal analog. Sinyal digital adalah sinyal yang bersifat discrete dan dapat digambarkan seperti tangga yang naik turun. Sinyal digital digunakan pada komputer, sinyal televisi digital, sinyal satelit, dan lain-lain. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan atau noise. Transmisi digital. Transmisi digital adalah proses pengiriman data secara digital. Data atau informasi yang berbentuk analog atau digital, sedangkan data yang ada pada komputer adalah data yang berbentuk discrete digital. Untuk mengirimkan data secara digital, maka data harus diubah atau dikonversi dalam bentuk digital. Ada dua cara, yaitu dengan cara line coding dan block coding. Konversi data digital ke sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase. Sehingga konversi data digital ke analog dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu amplitudo shift keying, frekuensi shift keying, dan fase shift keying. Amplitudo shift keying adalah teknik pemodulasi yang merepresentasikan data digital sebagai variasi amplitudo gelombang pembawa. Frekuensi shift keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog. Fase shift keying adalah penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada sinyal pembawa analog atau analog carrier signal. Konversi analog ke digital merupakan sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Teknik mengubah gelombang analog menjadi data digital dengan tiga langkah, yaitu sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Moda transmisi. Sinyal dalam bentuk digital siap ditransmisikan. Data digital dapat ditransmisikan dengan dua mode, yaitu paralel dan serial. Transmisi paralel, yaitu dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam panjang yang tetap. Pengirim dan penerima terkoneksi secara paralel dengan jumlah jalur data yang sama. Kemudian transmisi serial. Transmisi serial itu adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. Transmisi analog. Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirimkan dapat berupa data analog atau digital. Data analog tidak dapat langsung dikirimkan. Data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Sedangkan untuk data digital juga harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan. Yang pertama ada line coding. Line coding adalah transmisi data dengan mengkonversi data digital menjadi sinyal digital. Line coding memiliki tiga cara, yaitu ada dengan encoding unipolar, polar, dan bipolar. Unipolar encoding yaitu cara pengodaan sinyal dengan merepresentasikan data dengan menggunakan level tegangan. Kemudian, polar encoding ini menggunakan pengodaan juga, namun menggunakan tingkat tegangan yang jamak untuk merepresentasikan bilangan biner. Ketiga yaitu ada bipolar encoding, adalah pengkodaan melalui tiga tingkatan tegangan, yaitu positif, negatif, dan juga nol. Tegangan 0 merepresentasikan bilangan biner 0, sedangkan bilangan biner 1 direpresentasikan dengan tegangan positif atau negatif. Yang kedua adalah konversi data analog ke sinyal analog, yaitu memodifikasi data analog menjadi sinyal analog sehingga dapat dikirimkan secara analog. Dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu amplitudo modulasi, frekuensi modulasi, dan fase modulasi.
Amplitudo modulasi adalah proses modulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo gelombang frekuensi yang tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Kedua, ada frekuensi modulasi. Adalah suatu metode untuk mengirimkan isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Yang terakhir ada fase modulasi, yaitu proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi atau sinyal pemodulasiannya.